Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan mereview Zorin OS 16. Tapi ini bukan Zorin OS 16 yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ini adalah Zorin OS 16 versi Education. Ya, seperti apa bedanya dengan Zorin OS versi standar yang sudah kita bahas sebelumnya? Mari kita tengok dari website resminya. Ya, di sini saat pertama kali kita menjalankan Firefox, kita akan disambut dengan start.zorin.com. Ya, tampilannya seperti ini, sangat personal, dibuat oleh tim Zorinnya. Dan kembali ke konteks, di sini kalau kita mendownload yang versi Education, ya kita akan mendapatkan informasi seperti ini, 21st Century Learning, download free. Dan karena memang ditujukan untuk education, maka Zorin OS versi yang ini sudah dilengkapi dengan berbagai educational apps for every class, dan ya Anda pun bisa menjumpai beberapa aplikasi edukasi, ada previewnya di sini termasuk barangkali game-game sederhana. Kemudian tidak hanya untuk keperluan edukasi saja, di sini untuk coding dan engineering pun sudah disediakan toolsnya. Misalnya yang tampil di sini adalah Scratch, kemudian Builder, lalu ada FreeSync, kemudian ya di sini ada keterangan Your old pieces made new again. Ya, untuk Anda yang memiliki komputer lawas ingin dinyalakan kembali, barangkali Anda bisa mempertimbangkan Zorin OS yang versi Lite karena secara sistem requirement-nya lebih ringan daripada yang kita bahas saat ini. Yang kita bahas saat ini adalah Zorin OS Education yang versi desktop environment GNOME. Jadi kebutuhan minimalnya RAM 2 GB. Kalau yang Education Lite ini menggunakan XFCE sehingga lebih ringan. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu untuk ukuran file yang di-download untuk Zorin OS 16 yang versi Education ini 5,1 GB. Ya, jadi cukup besar. Akan tetapi karena ranahnya memang untuk education secara umum, tidak sekedar untuk pembelajaran coding saja misalnya, jadi secara ukuran ya cukup wajar 5 GB. Lalu secara popularitas untuk Zorin masih sangat populer, peringkat 10 saat ini di situs distrowatch.com, satu tingkat di atasnya Elementary OS, tapi itu masalah personal taste saja. Oke, kita close dulu Firefox-nya. Saat pertama kali menjalankan Zorin OS 16 yang versi Education, tampilannya sama dengan Zorin OS yang standar, yang tentu saja secara penggunaan memori ini seharusnya tidak terlalu berbeda saat kondisi baru pertama kali dijalankan. Dengan tools NeoFetch kita akan mendapatkan informasi tentang Zorin OS yang Education ini. Ya, secara kernel ini kernel 5.13, bukan yang paling baru, tapi tentu saja ini sudah cukup baru. Untuk yang kernel paling baru saat ini versi 5.16.8, sementara RC untuk yang 5.17 juga sudah ada. Kemudian secara package di sini 2500-an dan 32 yang versi Flatpak, selnya 5017, desktop environment-nya GNOME, dan Zorin OS ini menggunakan basis Ubuntu, makanya kernelnya 5.13. Oke, secara memori di sini karena saya baru saja menjalankan Firefox, ya memorinya 1,4 GB terpakai. Tapi ketika baru pertama kali dijalankan, memori yang digunakan hanya sekitar 700-an MB saja. Jadi masih kategori ya standar tipikalnya GNOME, dan rekomendasi tentu saja Anda akan lebih nyaman kalau menggunakan RAM 4 GB. Itu sudah yang standar umum untuk kenyamanan penggunaan dan produktivitas. Baik, karena ranahnya education dan dibundling dengan berbagai software education, maka satu yang paling kelihatan di sini adalah ketersediaan paket-paket standarnya dibandingkan dengan Zorin yang biasa. Untuk bagian aksesoris saya kira ini tidak terlalu berbeda. Untuk clock tentu saja sama, file manajernya juga ini file manager yang sama persis dengan yang ada di Zorin OS standar tentu. Kemudian maps ini juga sama. Barangkali yang berbeda di sini adalah Minder, kemudian ya sementara yang di aksesoris Minder, tapi ini juga akan masuk ke kategori menu yang lain. Oke, kita cek yang bagian education.
Ya, mungkin bisa dikategorisasikan education ya, mulai dari anak-anak sampai level SMA barangkali, karena di sini ada memory enhancement game menggunakan Blinken. Ya, saya tidak terlalu mengeksplor isinya apa, tapi kira-kira seperti itu tampilannya. Kemudian ada G-Compress ya, untuk educational game for children 2 to 10. Ya, ini isinya kumpulan game-game untuk anak-anak, dan ini sudah saya uji cobakan dalam tanda kutip tentu saja untuk anak usia 5 tahun dan bisa mengikuti game-game yang ada di sini. Ya, secara tampilan seperti ini, awalnya memang ada something your language is said correctly bla bla bla. Di close saja. Do you want to download? Tidak usah dulu. Ya, di sini sudah ada banyak game, tapi tentu saja ini ditujukan untuk anak-anak ya, sesuai informasi tadi 2 sampai 10 tahun. Oke, jadi dengan modal download 5,1 GB kita sudah mendapatkan banyak hal, padahal ini baru satu aplikasi saja. Oke, itu G-Compress, kemudian ada G-Brainy, Play Game Challenge Your Logic, Verbal dan sebagainya. Anagram, ya ini tentu saja dari namanya berhubungan dengan anagram, tapi karena dibuat oleh tim KDE maka namanya Anagram, semacam itulah. Oke, clothing, ya silahkan Anda urutkan saja. Oke, ini baru sisi educational game-nya. Kemudian masih banyak lagi kayak Atomic, Labby, Mahjong, Main Test. Nah, ini seperti Minecraft. Jadi sudah ada ya semacam Minecraft by defaultnya. Kemudian ada Pentopi dan Potato Guy, Quadra Puzzle dan Sudoku. Oke, kalau ini jelas buat anak-anak sekali. Kemudian dari sisi grafik, di sini sudah membawa GNU Image Manipulation Program ya, game untuk editing foto, dan sudah versi 2.10 tentu saja. Sudah yang termasuk baru, tinggal poin paling belakangnya berapa, 2.10.18, ini 2020, tidak masalah, toh ini sudah game 2.10. Yang penting tinggal keterbiasaannya saja, terutama kalau kita terbiasa menggunakan Adobe Photoshop, menggunakan game ya pasti butuh learning curve. Lalu image viewer standar LibreCAD professional CAD system juga sudah disediakan by default ya. Untuk Anda yang berhubungan dengan CAD bisa menggunakan ini ya. Tentu saja saya tidak bisa berkomentar apakah ini bisa menggantikan AutoCAD atau tidak, karena ini bukan ranahnya saya, tapi di sini ada LibreCAD yang bisa kita gunakan kalau memang cocok keperluannya. Selanjutnya di bidang grafik ya, LibreOffice Draw tentu satu paket dengan LibreOffice, dan ada Photos untuk organize foto. Di internet hanya ada 2, surprisingly minimalis, hanya ada Firefox, kemudian ada Remina untuk remote desktop ya. Tidak ada Google Chrome, tapi karena ini sekali lagi menggunakan basis Ubuntu, maka Anda tidak perlu khawatir, bisa mendownload Google Chrome format yang .deb nya. Kemudian dari sisi Office, kalender, kontak, evolution, oke, Foliate untuk menampilkan ebook. LibreOffice sudah pasti ada di sini, dan versinya tentu saja ya, karena menggunakan basis Ubuntu pasti sudah versi 7 ke atas, seperti splash screen-nya tadi itu sudah versi 7 ke atas. Dan kalau tidak salah ini adalah versi 7.2. Oke, jadi sudah cukup baru, dan ini posisinya pasti lebih baru daripada Linux Mint 20.3, karena Linux Mint menggunakan LibreOffice yang ya sedikit lebih lama daripada ini. Oke, di Office masih ada Minder, ini yang tadi bisa kita gunakan untuk membuat mind map ya. Terkadang kita perlu menuliskan catatan dalam format mind map supaya bisa lebih tervisualisasikan dengan baik. Ini tinggal tab, ini akan jadi cabangnya. Misalnya informasi 1, enter, jadi cabang. Oke. Biasanya saya menggunakan layanan MindMap yang online, tapi ya saya baru mengetahui ada aplikasi Minder seperti ini. Ini bisa sangat praktis untuk digunakan dan sudah ada di dalam Zorin OS 16 versi education ini by default.
Selanjutnya di bagian bawah ada journal text handwriting notes. Ya, barangkali Anda yang punya mouse pen atau graphic tablet mau menuliskan catatan dalam bentuk ya handwriting, bisa menggunakan ini. Oke, ya kira-kira seperti itu, buat catatan tapi ala-ala handwriting sudah tersedia. Kemudian di bidang programming, karena selain untuk education secara umum juga bisa untuk coding, di sini sudah tersedia Builder. Ya, ceritanya ini adalah software yang digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang ya untuk GNOME desktop environment. Oke, kira-kira seperti itu. Anda bisa start new project atau clone repository yang sudah ada, meskipun saya tidak terlalu antusias sih masalah Builder ini. Oke, kemudian FreeSync, ya, kita bisa membuat circuit and layout printed circuit board. Untuk Anda yang bermain dengan bidang elektronika, barangkali perlu melirik aplikasi ini. Ya, FreeSync beta, masih beta, berarti ini masih baru. Loading new sketch. Oke, secara visual ini menarik, ada tampilan breadboard. Ya, saya bukan orang elektronika, tapi sepertinya ini sangat layak dicoba untuk pembelajaran elektronika dasar di perguruan tinggi misalnya, atau untuk anak SMK pengenalan sistem komputer. Ya, ini menarik dan mengingatkan saya dengan electronic workbench zaman dulu kala. Oke, sepertinya ini bisa menjadi alternatif yang bagus untuk electronic workbench, gratis pula. Ya, FreeSync seperti itu. Kemudian di programming, ya main dan masuk lagi Scratch. Untuk Anda yang ingin mengenalkan programming kepada anak-anak, baik usia SD atau awal-awal SMP barangkali, tapi belum ingin yang langsung menggunakan bahasa pemrograman tertentu, ini kita bisa memperkenalkan Scratch, ya, pemrograman dengan menggunakan blok-blok seperti ini. Pindah 10 step, kemudian jalankan, lalu go to random position. Setelah jalan 10 step, dia pergi entah kemana, ya ceritanya seperti itu. Caranya tinggal merangkai blok-bloknya seperti ini, termasuk tampilannya. Oke, hello, pergi 10 step, go to random position. Ya, kira-kira seperti itu. Kita bisa memprogram kucingnya ada di sebelah kanan ini hanya dengan drag and drop saja. Termasuk secara bahasa kita bisa set ke bahasa Indonesia, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak mengenalkan pemrograman ke anak usia dini kalau Anda mau. Oke, ini Scratch 318. Selanjutnya di bidang programming masih ada sysproof, ya ini hanya untuk profile application. Selanjutnya ada di bidang science, ini ada tools yang bisa jadi menarik untuk Anda yang dulu bermain-main dengan MATLAB, karena GNU Octave ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa Anda gunakan untuk melakukan aktivitas ya scientific, termasuk Profesor Andrew Ng saat mengenalkan machine learning di awal-awal 2011-an barangkali masih menggunakan Octave, meskipun sekarang sudah menggunakan ya Python atau R, bahasa pemrograman R, tapi ini masih bisa digunakan untuk ya menjadi alternatif dari MATLAB untuk programming dasarnya tentu saja. Lalu ada algebra, multiplication solver, Calcium, ini yang menarik untuk anak IPA. Kita bisa mendapatkan tampilan seperti ini, tentu sangat memudahkan kita dalam belajar kimia tentu saja. Oke, Calcium, help about Calcium, periodic table of the elements, ya. Oke, tabel periodik. Kemudian di bidang sains masih ada Marble, ya ini globe dan stellarium, planetarium sederhana. Tapi meskipun sederhana, tampilan visualnya juga cukup menjengangkan seperti ini. Oke, di sini terbacanya Earth Yogyakarta dari IP internet saya. Oke,
perbintangan. Ya, apa yang bisa kita lakukan di sini banyak, terutama untuk Anda yang sedang mempelajari atau tertarik dengan astronomi, barangkali bisa menggunakan ini. Oke, stellarium perlu dicoba. Kemudian dari sisi sound and video, di sini ada beberapa aplikasi menarik yang sudah tersedia by default. Yang pertama Audacity, record and edit audio file. Ini tools wajib saya untuk rekaman. Brasero untuk burning ke DVD. Ya, jika Anda masih membutuhkan burning ya di sini Brasero sudah ada. Jizz untuk webcam, MuseScore ini untuk ya print sheet music. Oke, kita cek seperti apa aplikasinya. Ya oke lah. Untuk Anda yang sedang mempelajari musik, ingin membuat tampilan atau sheet seperti ini, sudah ada softwarenya, jadi sudah sangat mempermudah proses pembelajaran mahasiswa musik misalnya. Oke, selanjutnya PTV, ini juga aplikasi video editing yang saya gunakan sampai saat ini. Sangat simple tapi tetap powerful untuk kebutuhan editing sederhana. Rhythm box, music player favorit saya dari zaman pertama kali mengenal Linux. Sound recorder, ya tentu saja sesuai namanya. Videos, dan sudah ada VLC media player. Dengan adanya VLC, ya seharusnya codec multimedia semuanya sudah tersedia, jadi tidak ada masalah. Termasuk untuk driver wireless pun di sini tidak ada masalah. Secara umum, barangkali untuk Anda yang menggunakan Broadcom ya agak sedikit perlu diupdate, tapi secara umum tidak ada masalah. Kemudian dari sistem tool di sini secara umum ya ini sama dengan yang ada di Zorin OS biasa. Additional driver untuk menambahkan proprietary atau third party driver, boot repair dan sebagainya. Untuk tour di sini kita mendapatkan informasi tour Zorin 16 ya. Memang secara visual ini kelihatan profesional desainnya. Oke, kemudian untuk tampilan kita bisa melakukannya dari menu System Tool atau dari menu yang di sebelah kanan, Zorin Appearances. Ya, itu nanti dulu. Untuk yang utility, ya ini sama lah, pasti sama dengan Zorin OS standar. Oke, kita cek Zorin Appearance. Di bagian Zorin Appearance ini ada beberapa menu. Yang pertama masalah layout, kita bisa mengatur layoutnya ya ala-ala Windows, baik yang di grup atau hanya kelihatan ikonnya seperti ini di taskbar, atau yang kelihatan juga namanya. Ya, kalau kita klik ya muncul tulisan Zorin Appearances. Kemudian kita juga bisa membuat tampilannya jadi seperti ini. Start menu atau show application masih ada di sebelah kiri, tapi fokus filenya ada di tengah ya. Tren yang sekarang mengarah ke Windows 11 seperti itu, atau menggunakan tampilan ala-ala GNOME standar. Oke, saya lebih memilih yang ini. Kemudian untuk yang theme, nah di sini ada beberapa aksen color yang bisa kita pilih, dan aksen color ini akan mempengaruhi warna-warna yang tampil di layar. Ya misalnya saya coba jadikan merah. Oke, aksen warnanya pun berubah dan terlihat cantik tampilannya. Kemudian secara visual ini adalah mode light, bisa kita set auto atau langsung kita set dark dan tampilannya menjadi gelap seperti ini. Kemudian untuk interface kita bisa melakukan beberapa pengaturan, title bar buttonnya mau di mana, kemudian enable animation atau tidak, termasuk jelly mode kalau Anda mau, sehingga Anda akan mendapatkan efek jelly seperti ini. Oke, lalu kita bisa mengatur left super key tombol Windows yang ada di sebelah kiri. Ini kalau dipencet mau menampilkan Zorin menu atau activity overview bisa kita atur juga, termasuk mengaktifkan hot cornernya. Ini bisa kita lakukan dari sini. Kemudian untuk desktop ya ini masalah shortcut saja, mau mengenable icon di desktop atau tidak, mau mengenable shortcut home trash dan sebagainya atau tidak. Font ya tentu saja untuk pengaturan
fontnya. Lalu customisasi lain yang bisa kita lakukan tentu saja ada change background, dan ini perlu diapresiasi karena saya pribadi melihat koleksi wallpaper yang dibawa oleh Zorin OS baik yang standar maupun yang education ini, ya menurut saya koleksi wallpapernya bagus. Oke, jadi tidak perlu download wallpaper eksternal pun dengan menggunakan wallpaper bawaan, ya saya sudah dapat satu feel tampilan yang ya nyaman untuk pemakaian saya sehari-hari. Ini dari sisi tampilan. Kemudian dari sisi penambahan aplikasi, tentu saja karena menggunakan basis Ubuntu, Anda bisa menggunakan perintah sudo apt install nama aplikasinya, atau bisa menggunakan aplikasi ya namanya software di sini secara graphical user interface. Ya, let's go shopping. Ini akan ada proses update, tapi tergantung koneksi yang dimiliki. Software katalog sedang di-download. Tergantung koneksinya ya. Kadang koneksi saya sedang tidak stabil ya. Jadinya bisa jadi agak lama. Oke, getting Flatpak. Tapi secara prinsip ini sama seperti App Store, sama seperti ya software manager manapun. Kita bisa tinggal membuka aplikasi ini dengan posisi connect ke internet, nanti akan tampil daftar aplikasi yang bisa kita install hanya dengan satu kali klik. Tapi untuk Anda yang memang ingin merasakan power of Linux yang sebenarnya, maka Anda bisa dengan mudah masuk ke terminal kemudian menginstal aplikasi yang Anda butuhkan. Misalnya saya ingin menginstal fontnya Microsoft seperti Arial, Times New Roman dan sebagainya, tinggal menggunakan perintah sudo apt install ms-core fonts ya, seperti kode yang atau perintah yang dituliskan kalau kita menggunakan Ubuntu dan keluarganya. Oke, seperti yang saya sampaikan, koneksinya saja slow ya, kita close saja. Oke, kemudian untuk menginstal Zorin OS Education ini ke sistem komputer Anda, ya Anda tinggal melakukan instalasinya saja, install Zorin OS 16, dan secara installer ini sama seperti cara menginstal di Ubuntu karena sama-sama menggunakan Ubiquiti sebagai basis untuk installernya. Jadi yang dilakukan tinggal pemilihan bahasa, kemudian pengaturan partisi dan semacam itu. Ini sudah beberapa kali saya demonstrasikan, jadi ya instalasi Linux kalau menggunakan Ubiquiti silahkan lihat yang ada di Ubuntu. Ya, prosesnya simple dan secara tutorial di luar sana tentu saja sudah sangat banyak. Termasuk di sini opsi download update while installing Zorin karena connect internet, download update di save time after installation. Oke, tapi pada saat install waktunya jadi lama karena sambil download, install third party dan sebagainya. Oke, saya keluar saja. Oke, untuk instalasi saya rasa hanya seperti itu. Baik, secara keseluruhan Zorin OS Education ini adalah Zorin OS standar yang menggunakan atau membawa tambahan aplikasi-aplikasi yang bernuansa education, baik education dalam bentuk game untuk anak-anak, kemudian untuk programming, hingga untuk kepentingan science secara dasar. Tapi tentu saja di luar itu, ini adalah Linux yang tentu saja bisa Anda customisasi apapun dari sisi tampilannya maupun dari sisi aplikasi bawaannya. Untuk Anda yang ingin membangun sistem komputer yang Anda sukai dengan aplikasi-aplikasi yang Anda butuhkan saja, saya rasa Anda tinggal memilih Zorin OS yang standar. Tapi untuk Anda yang memang cukup ingin suatu sistem komputer yang lengkap tanpa harus menginstal banyak aplikasi, apalagi ditujukan untuk lab komputer di SMA misalnya atau di SMP misalnya, ya hanya dengan mendownload 5,1 GB satu kali buat installernya, maka Anda sudah mendapatkan satu sistem komputer yang sudah lengkap bisa digunakan untuk pembelajaran di lab komputer. Ya tentu saja untuk keperluan sehari-hari juga sangat cukup. Ini Linux bisa Anda gunakan untuk apapun, editing, programming, dan sebagainya. Baik, begitu saja review saya tentang Zorin OS 16 versi Education. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.